Pada era kolonial, Surabaya memiliki dua jenis tram yang bertenaga uap dan listrik. Ada 3 perusahaan yang mendapatkan izin operasional. Salah satunya adalah Ostrom Storm Tram Maatschappij atau OJS. OJS mulai mengoperasikan tram uap pada 1889. 30 tahun kemudian, tepatnya 1923, OJS membuka jalur tram baru dengan basis listrik. Listrik itu baru berjalan di tahun 1923. Itu OJS menerima pendapatan yang kurang lebih sekitar 400.000 gulden dalam 1 tahun. Kemudian di tahun berikutnya itu sampai naik 2 kalinya, 800.000 gulden. Nah, sehingga pemerintah Hindia Belanda itu melihat bahwa bisnis tram di kota Surabaya ini sangat menguntungkan. Tram diminati semua kalangan, pekerja pemerintah, kantor, buruh, orang kaya sampai miskin. Bangsa Eropa, Tionghoa, Arab sampai pribumi mendapatkan gerbong tram. Tram uap melayani jalur pelabuhan di kawasan ujung Surabaya sampai sepanjang Sidoarjo. Sedangkan tram listrik membelah tengah kota dengan 4 jalur, dari Wonokromo sampai Tanjung Perak. Inilah yang membuat bisnis tram menguntungkan kala itu. Hal ini dibuktikan Agung dengan laporan keuangan perusahaan dan mengumpulkan ratusan surat saham perusahaan pengelola tram hingga ke Belanda. Di masa jayanya, misalnya pada 1927, sekitar 11,4 juta orang menggunakan tram listrik dan 5,2 juta orang menggunakan tram uap. Gambar udara ini akan mengajak Anda melihat sisa dari kemasyhuran tram di Surabaya yang sempat mengisi lini masa peradaban kota pahlawan. Yang Anda lihat ini adalah kompleks besar yang terdiri dari stasiun tram, kemudian depo, pergudangan, bengkel tram, sampai perkantoran. Semuanya berada di dalam satu wilayah yang cukup luas. Ketika tram terakhir disuntik mati pada 1978, kawasan ini menjadi hunian kumuh. Ada juga salah satu gudangnya dikuasai organisasi sayap sebuah partai politik. Bangunan ini dulunya adalah sebuah tram listrik dan uap. Usianya sudah lebih dari 100 tahun. Kini, seperti yang Anda lihat, isi bangunan berangka baja berubah menjadi permukiman kumuh. Saya lalu ditemani Navi Eka Patiruhu, pegiat sejarah tram lainnya untuk mencari jejak tram. Masih ada sisa rel dan bekas tiang listrik tram. Nah, ini menarik Mas. Ini logo apa sebenarnya yang dipajang di stasiun Pasar Turi ini? Oke, jadi ini adalah tipe lokomotif uap Pak Farid yang dulu pernah beroperasi sebagai layanan tram uap di Surabaya. Ini dibuat oleh pabrikan mesin Belanda, namanya Wexpoor di tahun 1903. Lalu juga kemudian lokomotif ini sudah berhenti beroperasi di tahun 1972. Mas, ini kan kalau lihat chassis kan masih asli ya, masih utuh lah. Artinya ini kan masih beruntung lah bisa kita saksikan, diselamatin lah ya. Nah, nasib gerbong-gerbongnya Mas, gimana Mas? Wah, sudah diloak Pak, sudah diloak, berakhir tragis. Iya betul, karena sudah terlalu tua mungkin juga Pak. Moda transportasi primadona ini disuntik mati pada 1978. Tram dituding biang kemacetan karena jalanan sudah dipenuhi kendaraan pribadi. 6 tahun lalu, Surabaya sebenarnya memiliki rencana mengaktifkan lagi tram. Namun, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, tram mustahil dihidupkan kembali. Sebagai gantinya akan dibangun lintas rel terpadu atau LRT yang menghubungkan Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo. Iya, betul Pak, ada meja putarnya. Tram hubungan, kalau tram itu adalah jalur khusus. Jalur khusus ada kajian yang memang kita itu lakukan. Kalau ada tram berarti harus ada jalan yang terpakai. Jalan Surabaya ini kecil semuanya. Kalau menghidupkan kembali tram maka tidak mungkin di jalur yang sudah ada. Era Widyastuti, Kepala Laboratorium Transportasi Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya mengatakan, jalan di Surabaya yang tak lebar bukanlah masalah. Ia mencontohkan, sejumlah negara di Eropa masih menggunakan tram. Menurutnya, ini soal perspektif.
apakah ingin tetap pada transportasi individu atau berbasis pada transportasi massal. Namun penyediaan transportasi massal harus disertai dengan kebijakan lain, misalnya pembatasan kendaraan pribadi. Memang bukan menjadikan garansi kalau kita berbasis rel itu nanti kemacetan akan hilang sama sekali. Itu mungkin memang tidak akan menjadikan garansi. Memang biasanya itu akan dilengkapi dengan beberapa hal, termasuk misalnya pembatasan untuk angkutan pribadi misalnya. Visi transportasi massal di era kolonial berganti menjadi privatisasi transportasi. Jutaan kendaraan memenuhi jalanan kota, dan saat ini kita menanggung akibatnya. Gagal merdeka dari kemacetan dan tentu saja polusi udara. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.